Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman, sahabat, dan kita semua. Kali ini kita akan berbicara, membedah, mengkaji daripada sejarah Pancasila. Saya akan menjelaskan dengan menggunakan mind mapping. Jadi yang pertama adalah tentang konsep dan urgensi. Ada beberapa tahapan tentang proses Pancasila ini melalui tahapan pengusulan, perumusan, dan pengesahan. Pada tahun 1908 sampai 23, Perhimpunan Indonesia dengan tokoh-tokoh Sultan Kasayangan Soripada, kemudian R.M. Noto Suroto, Pak Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, dan atau yang disebut Ki Hajar Dewantara, serta Muhammad Hatta tahun 1926. Sudah mewacanakan tentang pentingnya nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan di tahun 1928, tepatnya pada 28 Oktober, itu dilaksanakannya Sumpah Pemuda. Kemudian BPUPKI pada tanggal 29 sampai dengan 1 Juni 1945 untuk menggelar sidang untuk kali pertama. Disinilah yang kemudian muncul berbagai usulan tentang rumusan-rumusan Pancasila. Adapun anggota BPUPKI itu terdiri dari 60 orang yang merupakan keterwakilan mewakili daripada seluruh wilayah dan unsur-unsur kebangsaan, apakah itu suku, agama, dan semacamnya, memiliki integritas yang baik. Nah, berbicara tentang pengusul Pancasila, kita bisa simak di sini. Saya menulis beberapa tahun yang lalu tentang Pancasila dan kemerdekaan. Jadi kalau kita berbicara tentang usulan-usulan Pancasila atau berbicara konsep Pancasila, setidaknya terdapat 5 atau 6 rumusan Pancasila. Yang pertama, tadi sudah kita singgung, ialah rapat BPUPKI tanggal 29 Mei di hadapan sidang BPUPKI. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Namun secara tertulis beliau menyampaikan konsep yang berbeda, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian rumusan Pancasila yang kedua, pada tanggal 31 Mei tahun 45, Dr. Supomo menyampaikan rumusannya: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Kemudian rumusan Pancasila yang ketiga ialah yang dilontarkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Nasionalisme kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa berkebudayaan. Sebagai negarawan, Insinyur Soekarno berhasil meramu dinamika pemikiran yang berkembang sebagaimana dilontarkan oleh para tokoh bangsa lainnya dan mengusulkan penyebutan dasar kemerdekaan negara tersebut ialah Pancasila. Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila secara apik menukilkan pidato Bung Karno saat itu. Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal toh sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian 5 mutiara yang saya gali itu saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai kelahiran Pancasila. Nah, kemudian rumusan Pancasila yang keempat ialah Pancasila yang tertuang dalam naskah Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh BPKI atau Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang beranggotakan Soekarno, Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Alek Andris Maranis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Muhammad Hatta, Abdul Wahid Hasim, Agus Salim, dan Muhammad Yamin. Adapun rumusan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian rumusan Pancasila yang kelima ialah Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta yang disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembukaan UUD 1945 setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, jika ditilik dari konteks sejarah, karena ada istilah kelahiran, maka babakan sejarah itu dapat dikaji dari beberapa tahapan. Tahapan perkenalan ialah masa sejak hadirnya bangsa Indonesia sejak zaman purba hingga menjelang kemerdekaan, saat dikelarnya sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni sebagai momentum lamaran di mana berbagai keinginan luhur termasuk Bung Karno menyampaikan gagasannya tentang Pancasila. Dirumuskannya Piagam Jakarta 22 Juni adalah momentum perkawinan antara seluruh elemen anak bangsa yang direpresentasikan oleh Panitia 9, dan 18 Agustus 1945 merupakan kelahiran the final of Pancasila yang kita gunakan saat ini sebagai dasar negara. Ianya merupakan anak kandung sah dari proses perkawinan dan pembuahan antara benih agamis religius, ketuhanan, dan nasionalisme. The final of Pancasila merupakan persembahan kado terindah dari para pendiri bangsa yang tentu saja sudah melalui proses dialektika yang dinamis. Oleh karenanya, dalam
membicarakan kelahiran Pancasila ini, semua tahapan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, kemudian Piagam Jakarta 22 Juni, sampai dengan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, masing-masing memiliki eksistensi yang tidak bisa dinegasikan atau dikecilkan dalam proses kelahiran Pancasila ini. Semuanya memiliki konteks yang sangat bermakna. Nah, kemudian berbicara tentang perumusan, tadi sudah kita singgung, Pancasila ini dirumuskan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, sehingga ini merupakan Piagam Jakarta ini, kalau boleh disebut, adalah embrio daripada pembukaan UUD 1945 dengan perubahan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Piagam Jakarta inilah yang kemudian menjadi pembukaan UUD 1945. Disahkannya Pancasila adalah pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian kita lihat apa alasan bangsa Indonesia memerlukan Pancasila. Yang pertama, ia adalah sebagai identitas, inkulturasi, masuknya budaya-budaya yang masuk ke dalam Indonesia. Dan akulturasi merupakan perpaduan antara kebudayaan-kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di dalam wilayah negara Indonesia. Kemudian yang kedua, dia menjadi kepribadian bangsa, ketuhanan. Tentu ini bisa dimaknai berbicara tentang ketuhanan, barangkali ketika belum mendapatkan pandangan-pandangan keagamaan, baik animisme maupun dinamisme yang berkembang lebih dahulu, itu juga sudah bisa dimaknai sebagai konsep ketuhanan. Kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pandangan hidup, menjadi pedoman dan norma dalam kita mengarungi proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara, serta menjadi jiwa bangsa. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah Pancasila kita perlukan karena dia merupakan perjanjian luhur, political konsensus antar semua bangsa, suku bangsa Indonesia yang sangat plural. Pancasila menjadi kalimatun sawa atau titik temu daripada keberagaman yang ada. Teman dan sahabat mahasiswa, kita lanjutkan kajian kita tentang menggali sumber Pancasila. Ada sumber historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, Pancasila adalah merupakan adat budaya. Pun demikian juga agama mengilhami daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian secara sosiologis, bangsa Indonesia sudah mengenal dari dulu hingga sekarang apa yang disebut dengan budaya gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Secara politik kita sudah terbiasa demokratis. Sebagai contoh misalnya pemilihan kepala desa, kepala pokon, dan sebutan lainnya itu sudah merupakan tradisi demokratis yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kemudian
kekeluargaan. Ini sangat mewarnai daripada Pancasila itu sendiri. Kemudian tentang esensi dan urgensi Pancasila. Secara esensial, intinya Pancasila adalah merupakan filosofi Goronslag, landasan filosofis kita sebagai bangsa, juga sebagai weltanschauung, pandangan dunia internasional. Pancasila juga mengandung nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat, dan semacamnya yang telah tumbuh dan berkembang sejak lahirnya bangsa Indonesia secara historis. Tentu kalau disebut sebagai sebuah negara, ianya adalah sejak kemerdekaan. Tapi secara faktual bangsa Indonesia sudah ada sejak zaman purbakala, kemudian zaman kerajaan, di era kolonisasi, dan seterusnya. Kemudian urgensi daripada kita mengkaji Pancasila ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kompas tanggal 1 Juni 2008, kita dapati 48,4% usia 17 sampai 29 pun tidak bisa sebut Pancasila. Kemudian 42,7% salah sebut. Ya. Sementara 60% usia 46 tahun ke atas juga salah sebut. Ya. Kemudian Pancasila di tengah ideologi global juga ditarik-tarik identik dengan ideologi-ideologi tertentu sesuai dengan pandangan ideologi masing-masing. Kemudian adanya penyalahgunaan Pancasila untuk menjustifikasi bahwa apa yang dilakukan dipandang selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang kebenarannya juga masih relatif, ya, jadi sebagai alat pembenaran saja. Kemudian masih lemah baik pemahaman maupun pelaksanaan. Berangkat dari pemahaman yang lemah, tentu pelaksanaannya juga akan lemah. Hal ini terkonfirmasi dari data yang dilakukan oleh Kompas beberapa tahun yang lalu. Kemudian dinamika dan tantangan perjalanan daripada Pancasila itu sendiri, bahwa tahun 1960-an Pak Karno di sini mengkampanyekan, mewacanakan apa yang disebut dengan Nasakom. Apa itu Nasakom? Nasionalisme, agama, dan komunis. Antara nasionalisme dan agama barangkali tidak ada masalah, tidak perlu dihadap-hadapkan. Namun agama dengan komunis tentu ini menyisakan persoalan, karena lazimnya komunisme itu sendiri adalah ateis, tidak bertuhan. Mereka menganggap agama dan Tuhan ini sumber masalah dalam kemajuan keduniaan. Dan berkali-kali sudah mengkhianati Pancasila, baik tahun 45, 48, ya. Dan PKI atau komunisme di Indonesia juga sempat eksis dengan mengikuti pemilu dan mendapatkan peringkat ke-4 dalam pemilu. Artinya ini merupakan satu fakta sejarah betapa cukup besarnya komunisme itu sendiri, ya, di mana nomor satu adalah PNI, kemudian yang kedua adalah Masyumi, ketiga NU, dan keempat PKI. Kemudian Pancasila dipandang oleh, ya kalau tidak sebagian banyak, ya sempat dipandang menjadi pembenar pemerintahan Orde Baru karena begitu masifnya.
Dan ini berimplikasi ketika kita memasuki apa yang disebut dengan era reformasi tahun 98. Orang dengan Pancasila tidak respect lagi, menyamakan, mengidentikan Pancasila dengan Orde Baru misalnya. Meskipun ya berbicara tentang Orde Baru sebagai sebuah pengalaman berbangsa dan bernegara tidak sepenuhnya keliru sesungguhnya. Namun demikian, setelah terkonfirmasi dengan hasil survei Kompas dan semacamnya, kekurang pahaman, kelemahan pemahaman terhadap Pancasila itu sendiri juga sedikit mengganggu daripada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, melihat lemahnya pemahaman, kemudian juga kalau boleh disebut kita terancam disintegrasi bangsa, betapa persatuan dan kesatuan kita juga sangat rentan begitu ya. Bagaimana kita lihat pemberitaan orang beda gang, beda suku, begitu gampang dibenturkan ya, tawuran, bahkan menelan korban. Ini berarti ada persoalan kebangsaan, ada persoalan wawasan nasionalisme dan lain sebagainya, dan tentu itu karena lemahnya pemahaman terhadap Pancasila. Oleh karenanya pada tahun 2012 pemerintahan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 35 memasukkan beberapa kurikulum yang wajib ada di perguruan tinggi adalah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Karena untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kemudian perjalanan Pancasila juga menghadapi tantangan, misalnya ketika pada masa Orde Lama melalui TAP MPRS nomor 3 tahun 1960 sempat mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Meskipun demikian, melalui TAP MPRS nomor 18 tahun 1966, kemudian TAP ini dicabut. Demikian teman dan sahabat semua, kuliah kita Pancasila dalam konteks sejarah kehidupan berbangsa kita. Silakan memberikan tanggapan dalam kolom chat yang tersedia. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam sesi yang lain. Bila taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.